Baik, saya akan melanjutkan persentase dari kawan-kawan, yaitu penilaian kerja. Kinerja adalah hasil dari proses yang diukur selama periode tertentu. Berdasarkan kesempatan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh perusahaan yang ditentukan sebelumnya. Atau bisa dikatakan sebagai evaluasi beberapa dari baik karyawan melakukan pekerjaan. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan pekerja mereka dengan standar yang telah diterapkan, mengkomunikasikan hasil tersebut kepada karyawannya. Pengukuran merupakan upaya mencari informasi mengenai hasil yang dicapai pada suatu periode tertentu dan mengatur seberapa jauh terjadinya penyimpanan akibat kondisi-kondisi tertentu. Dapat berupa perubahan yang bersifat positif maupun negatif. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap sebuah aktivitas dalam rantai nilai yang ada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberi informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Tujuan pengukuran kinerja yaitu menghasilkan informasi yang akurat dan berhubungan dengan perilaku dan kinerja anggota suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Informasi yang dihasilkan ini selanjutnya akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas perusahaan berdasarkan standar-standar tertentu. Dan bila perlu akan dilakukan perbaikan dalam kegiatan perusahaan. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari. Apa yang dimaksud dengan peningkatan tenaga kerja? Jadi yang dimaksud dengan peningkatan kinerja adalah suatu proses atau cara untuk meningkatkan kemampuan kinerja, penampilan kinerja atau prestasi kinerja seseorang yang dapat dilakukan dengan berbagai cara atau strategi tertentu yang digunakan oleh perusahaan. 7 cara meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama, penuhi hak karyawan sesuai regulasi. Yang kedua, lakukan penilaian kinerja secara rutin. Yang ketiga, berikan reward atau bonus kepada karyawan unggulan. 4. Berikan peringatan khusus untuk karyawan yang bermasalah. 5. Jangan lupa pula memotivasi dan beri masukan yang membangun karakter karyawan. Yang keenam, buka jenjang karir selebar-lebarnya. Dan yang ketujuh, adakan training karyawan. Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil kerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di samping itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kinerja secara tersebut, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang, dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan ataupun pembantuan imbalan. Bentuk pilihan yang sederhana adalah menilai kinerja yang dihasilkan tenaga kerja berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan pada saat melaksanakan kegiatan analisis pekerjaan. Meskipun kenyataan cara ini jarang diperoleh kepastian antara pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh seorang tenaga kerja dengan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan. Kebiasaan yang sering dialami tenaga kerja adalah meskipun penilaian kinerja telah selesai dilakukan oleh pihak yang berwenang, dalam melakukan penilaian tenaga kerja yang terus bersangkutan tetap kurang mengetahui seberapa jauh mereka memenuhi apa yang mereka harapkan. Baik, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudara. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang peningkatan kinerja. Peningkatan kerja adalah suatu proses atau cara untuk meningkatkan kemampuan kerja, penampilan kerja atau prestasi kerja seseorang yang dapat dilakukan dengan berbagai cara atau strategi tertentu yang digunakan oleh perusahaan. Cara meningkatkan kerja ada 4
ada 4 yang saya akan bahas. Yang pertama adalah memberikan training, yang kedua adalah transparansi dalam penilaian kinerja, terus yang ketiga adalah menawarkan karir yang berjenjang, terus yang keempat itu memberikan reward untuk karyawan. Yang pertama itu tadi memberikan training. Dalam memberikan training itu kita bisa mengirimkan karyawan kita untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak yang lebih ahli. Untuk opsi yang lebih fleksibelnya, kita bisa mendaftarkan karyawan kita untuk mengikuti kelas online atau webinar yang ada di internet. Cara ini akan membuat karyawan memiliki pengetahuan baru yang dapat berkontribusi dalam memajukan perusahaan itu sendiri. Terus yang kedua adalah transparansi dalam penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja ataupun transparansi tadi, selain disebabkan oleh skill yang kurang mumpuni ataupun menurunnya performa karyawan, dapat mempengaruhi kesalahan dalam sistem. Terutama adalah dalam penilaian kinerja. Banyak perusahaan yang masih menerapkan sistem penilaian kinerja tertutup, artinya karyawan tidak dapat mengetahui detail dari penilaian kinerja mereka. Dan mereka juga mereka mungkin menemukan karyawan yang lain yang dinilai kurang aktif tapi berkontribusi tapi justru mendapatkan bonus. Sementara mereka yang sudah merasakan bekerja keras telah mencapai target yang diberikan namun tidak mendapatkan apresiasi apapun. Tidak salah jika kemudian mereka akan berprasangka bahwa penilaian dilakukan secara subjektif. Untuk itu, sebaiknya kita melakukan transparansi dalam penilaian kinerja karyawan kita. Ataupun kita bisa menginformasikan kepada karyawan apa saja yang akan menjadi indikator penilaian. Dengan begitu, karyawan bisa mengetahui mengapa mereka mendapatkan penilaian kinerja yang demikian. Terus yang ketiga tadi adalah menawarkan karir yang berjenjang. Di samping bonus dan kenaikan gaji, karir yang berjenjang juga bisa menjadi motivasi seorang karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dalam bekerja. Jenjang karir yang disertai kenaikan gaji atau peningkatan insentif dapat membuat karyawan termotivasi. Mereka akan lebih bersemangat untuk bekerja lagi agar segera meraih jenjang karir yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika tidak menerapkan karir yang berjenjang atau jenjang karir yang tidak jelas, maka besar peluangnya karyawan akan kehilangan motivasi kerja. Mereka merasa tidak perlu meningkatkan kinerja lagi. Posisi mereka tidak akan meningkat. Mereka berpikir begitu. Jika dibiarkan, bukan memungkinkan karyawan akan mencari peluang karir yang di tempat lain. Terus yang keempat itu adalah memberikan reward untuk karyawan. Ketika bisa memberikan reward untuk karyawan, bisa menilai dengan mengatakan itu adalah poin terakhir. Bisa dibilang memberikan reward ini adalah poin terakhir. Merupakan cara meningkatkan kinerja karyawan yang mudah dan efektif. Melalui memberikan reward kepada karyawan ini, sebuah reward akan membuat karyawan merasa dihargai atas kinerja kerasnya. Apresiasi semacam ini jelas akan memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja mereka ke depannya. Bentuk reward tidak perlu terlalu personal ataupun berharga mahal. Kita dapat memberikan voucher hadiah yang bisa digunakan karyawan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan karyawan kita sendiri. Bukan hanya itu, nominal voucher juga dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan. Meningkatkan kinerja karyawan
bukan perkara yang mudah. Kita bisa memulainya dengan melakukan cara yang telah saya sampaikan tadi dalam poin-poin di atas. Jangan lupa pula memberikan apresiasi secara langsung ataupun secara lisan kepada karyawan agar mereka merasakan benar-benar dihargai kinerjanya. Itulah penjelasan saya tentang peningkatan kinerja. Yang pertama tadi itu adalah memberikan pelatihan ataupun training. Terus yang kedua adalah memberikan transparansi dalam penilaian kinerja. Yang ketiga itu menawarkan karir yang berjenjang. Yang keempat adalah memberikan reward kepada karyawan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.